Oke teman-teman semua, kali ini materi yang akan dibahas adalah landasan yuridis pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini aku akan menjelaskan pengertiannya dulu nih. Nah, pengertian yuridis itu dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Nah, di yuridis dalam kamus hukum berasal dari kata yuridis yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Dalam rekam jejaknya sebagai negara Republik Indonesia memiliki dua landasan yuridis. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945. Nah, landasan yuridis pendidikan merupakan seperangkat konsep, dalil aturan, hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada urgensi landasan yuridis. Apa sih urgensi landasan yuridis itu? Urgensinya adalah memberikan banyak pengetahuan tentang beragam peraturan atau hukum konstitusional dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia. Melalui landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai guru maupun sebagai tenaga kerja pendidikan. Berbicara tentang landasan yuridis, sebagai negara republik tidak akan bisa terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan adalah pasal 31 ayat 1 sampai 5 tentang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri, dalam alinea keempat, tergurat cita-cita pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita akan runut klasifikasikan pasal-pasal 31 yang ayat 1 sampai ayat 5 itu sendiri. Di ayat 1 pasal 31 dijelaskan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan hingga pendidikan tingkat tinggi. Dalam hal ini kita bisa contohkan sampai universitas, perkuliahan, dan sebagainya. Kemudian di pasal 31 ayat 2, Undang-Undang Dasar menjelaskan mengenai bahwa setiap negara wajib membiayai warga negaranya yang ingin mengikuti pendidikan di tingkat dasar. Nah, negara dalam hal ini pemerintah wajib membiayai masyarakat yang ingin belajar di tingkat dasar seperti halnya sekolah dasar, sehingga wajib menggratiskan sekolah-sekolah dasar bagi seluruh warga negara. Pasal ketiga ayat 3 maksudnya menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan moral kebangsaan. Dalam hal ini, karena kita tahu bahwa Indonesia berlandaskan Pancasila, yang bagaimana sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pasal 31 ayat 4 dijelaskan juga bahwasannya negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, sehingga pemerintah dalam hari ini kemudian disetujui oleh DPR harus memprioritaskan anggaran dari APBN besar 20% untuk pendidikan. Kemudian yang terakhir di ayat 5 pasal 31 UUD menjelaskan, Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjunjung tinggi nilai pendidikan, akhlak, dan agama, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan ada yang namanya degradasi moral, kemudian keterbelakangan akhlak. Dan itu sehingga nantinya pengetahuan dan teknologi sejalan dengan akhlak dan karakter yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang selanjutnya teman-teman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini mengandung beberapa poin penting yang mempresentasikan pelaksanaan sistem pendidikan, yaitu pendidikan nasional yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi dari pendidikan. Tadi kan kita juga sudah dijelaskan tentang definisi dari yuridis, sekarang yaitu definisi dari pendidikan. Jadi pendidikan ini tidak hanya semata-mata tentang
guru dan juga murid, tapi juga untuk definisi lebih lengkapnya yaitu usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian cerdas, dan juga akhlak yang murni, akhlak mulia, serta yang tidak kalah penting yaitu keterampilan yang diperlukan dirinya untuk bermasyarakat dan juga untuk bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Lalu yang selanjutnya ada juga definisi dari pendidikan nasional. Tadi kan kita menjelaskan tentang definisi dari pendidikan, sekarang yaitu definisi dari pendidikan nasional. Nah, definisi pendidikan nasional ini yaitu berdasarkan kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan juga tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Lalu yang selanjutnya ada sistem pendidikan nasional, yaitu keseluruhan sistem pendidikan Indonesia yang saling terkait serta terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu selanjutnya ada juga dasar dari sistem pendidikan nasional, yaitu berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan. Nah, apa sih fungsi dari pendidikan? Tadi kan dari definisinya saja sudah jelas. Jadi di sini fungsi dari pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan juga ada juga tujuan dari pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang bertakwa dan juga menjadi warga negara yang demokratis. Lalu yang selanjutnya ada visi dan misi, dan juga yang terakhir yaitu prinsip penyelenggaraan, yaitu demokratis, keadilan dan tidak diskriminatif, sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna, pembudayaan dan memperdayakan siswa, memberikan keteladanan, mengembangkan calistung, memperdayakan masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan mutu. Setelah tadi membahas tentang Undang-Undang Dasar tentang sistem pendidikan nasional, selanjutnya kita akan masuk ke Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, peraturan pemerintah ini pernah mengalami perubahan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2015. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui dasar kompetensi lulusan, standar isi, proses, dan juga standar penilaian serta pengaturan kembali kurikulum. Nah, kita masuk ke standar yang pertama yaitu standar isi. Nah, standar isi ini adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu ada standar proses, yaitu adalah standar nasional kependidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Lalu ada standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Lalu ada standar pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, apa sih standar pendidik dan tenaga kependidikan ini? Nah, jadi ini adalah kriteria standar mengenai kualifikasi pendidikan seorang pendidik atau tenaga kependidikan, baik selama prajabatan ataupun masa dalam jabatan, serta kapabilitas dan juga mentalitas, mencakup pedagogi, kepribadian, profesional, dan juga kompetensi sosial. Lalu selanjutnya ada standar sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam hal ini itu mencakup kriteria mengenai ruang belajar serta tempat penunjang yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Lalu ada standar pengelolaan yang mencakup kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya suatu operasi pendidikan selama 1 tahun. Nah, yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian belajar peserta didik. Nah, Kemendikbud juga memiliki kebijakan juga loh tentang program guru pembelajar. Nah,
tujuan dari guru pembelajar itu apa sih namanya? Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru baik dalam pertumbuhan, kemampuan, keterampilan. Nah, itu semua itu untuk mengeksplorasi dan juga memperbarui proses belajar kita. Sehingga proses belajar kita itu memiliki hasil yang memiliki kualitas yang tinggi gitu. Karena menurut hasil belajar mengajar kita itu hasil uji kompetensinya guru itu pada tahun 2015 hanya mencapai nilai rata-ratanya itu sekitar 55. Nah, secara khusus guru pembelajaran ini tuh bertujuan, ini khususnya ya secara khusus bertujuan agar guru itu menguasai kompetensi pedagogik dari yang diajarnya gitu dengan secara profesional sehingga memiliki performa sebagai pendidik dan memimpin serta memiliki kemampuan untuk terus belajar mengembangkan potensi yang ada di dirinya sendiri. Selain itu, kebijakan Kemendikbud juga mempunyai kebijakan Kemendikbud tentang penguatan pendidikan karakter atau yang disebut juga dengan PPK. Nah, PPK sendiri merupakan gerakan pendidikan untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan transformasi transmisi dan pengembangan potensi sesuai falsafah hidup Pancasila. Sebagai pengejawantahan gerakan revolusi mental yang ditegas oleh Presiden Jokowi. Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional. Sebagai pendidikan karakter menjadi proses pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Penguatan pendidikan karakter merujuk pada 5 nilai utama, yaitu religius nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Implementasi gerakan PPK melalui 3 pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, budaya, sekolah, dan berbasis masyarakat. Pendekatan ini merupakan satu kesatuan utuh. Nah, kebijakan Kemendikbud selanjutnya adalah tentang Gerakan Literasi Nasional atau yang biasa disingkat dengan GLN. GLN ini merupakan sinkronisasi dari semua program literasi yang sudah berjalan selama ini. Nah, gerakan literasi ini tuh udah ada di Kemendikbud, jadi udah berjalan gitu kan. Nah, GLN ini merupakan upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam pengembangan budaya literasi. Namanya aja kan Gerakan Literasi Nasional, literasi yang artinya itu kan tentang membaca kan. Nah, pasti tujuannya itu untuk menumbuh kembangkan budaya literasi kita itu dalam berbagai ekosistem pendidikan. Jadi tujuannya yaitu tadi untuk mengembangkan budaya literasi yang ada di dunia pendidikan gitu. Nah, di dimensi literasi ini itu memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu ada dimensi literasi bahasa, kemudian ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga ada literasi budaya kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, landasan tulis itu apa? Bentar baca dulu. Gitu Pengertian menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Dalam rekam jejaknya sebagai negara menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Siapa yang tadi ngasih kursi? Hukum konstitusional dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan politik dalam politik. Nah, selanjutnya ada urgensi pendidikan. Urgensinya itu yaitu memberikan banyak pengetahuan yang hebat. Selanjutnya. Ini apa gitu? Mau ulang lagi. Tadi di awal itu juga kali ke satu. Bukan salah. Dar kompetensi nasional. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
Lalu Enak banget. Kalian murah. pokoknya program guru pembelajar. Nah, tujuan dari kesini nggak sih harusnya seperti pertumbuhan kemampuan, sikap, dan juga keterampilan untuk mengekspresi salah ya memiliki kebijakan tentang guru program belajar salah. PPK merupakan pendidikan proses pembentukan transformasi digeser dong falsafah hidup Pancasila sebagai pemberontakan gerakan revolusi mental. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau dalam penyampaian materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.